Kekuatan militer Indonesia diecer-ecer intelijen Inggris. Destroyer dan kapal selam nuklir dimiliki NKRI. Rivalitas klasik militer Indonesia dan Inggris sebetulnya seperti bara dalam sekam militer dan Laskar Indonesia. Semenjak baru lahir sudah bentrok dengan Inggris. Pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Inggris datang ke Surabaya dengan tingkat kepercayaan tinggi. Pemenang Perang Dunia Kedua menginjakan kaki ke Indonesia. Sebenarnya niat awal Inggris cuma mau melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang dan membebaskan tawanan warga Belanda di Indonesia. Indonesia boleh-boleh saja Inggris melakukan hal demikian, namun tetap di bawah yurisdiksi pemerintah pusat. Tapi kenyataannya di lapangan berbeda, Inggris malah mempersenjatai tentara Belanda yang dibebaskan. Kemudian company ingin menancapkan kembali kuku menjajah Indonesia saat itu. Itulah militer Indonesia dan Inggris selalu terlibat ketegangan dan ujung-ujungnya pertempuran. Hampir saja Inggris mati di Surabaya jikalau tak ditahan para pemimpin Indonesia yang meredakan situasi. Kekisruhan kemudian berlanjut beberapa dekade setelahnya. Tepatnya Agustus 1964, Indonesia yang sedang melancarkan kampanye Dwiqora dan Trikora saat itu dikagetkan dengan lewatnya kapal induk HMS Victorious melewati Selat Sunda tanpa izin menuju Australia. Dikutip dari History.com, Indonesia mengamuk melihat aksi yang tak punya unggah-ungguh. Royal Navy Inggris dan media asing menyebutnya krisis Selat Sunda Menlu. Subandrio mengatakan merupakan pelecehan kedaulatan serius karena jarak Selat Sunda dengan ibu kota Jakarta amat dekat. Tapi uniknya Inggris tak merasa bersalah. Akan hal ini, rupanya aksi nekat Royal Navy melaju tanpa izin di Selat Sunda atas perintah Pangeran Louis Mountbatten yang merupakan paman Pangeran Charles. Pada 2 September 1964, Subandrio melalui siaran pers mengumumkan ultimatum kepada Inggris. Jika dalam perjalanan baliknya HMS Victorious masih nekat melewati Selat Sunda, maka Angkatan Bersenjata Indonesia akan bertindak tegas, tenggelamkan kapal induk kebanggaan Royal Navy itu. Militer Indonesia langsung bersiap di Selat Sunda untuk membuktikan ancaman yang tak main-main. Mereka menggelar semua material tempur membunuh kapal induk di sekitaran Selat Sunda. Sekali HMS Victorious masuk, dipastikan riwayatnya berakhir. Tapi Louis Mountbatten dengan congkak tetap menyuruh armadanya pulang ke Inggris lewat Selat Sunda. Jika mereka menuruti ultimatum Indonesia, maka diartikan Inggris kalah. Diancam negara baru lahir, sebuah penghinaan tentunya. Lebih tetap memerintahkan HMS Victorious lewat Selat Sunda. Apapun resikonya, para perwira Royal Navy mau mati rasanya menerima perintah ini. Mereka tak menyangka Louis begitu kebal, padahal dalam pemaparan rencana operasi perwira Inggris menyampaikan dengan hati-hati bahwa Indonesia cukup mampu menenggelamkan HMS Victorious dalam hitungan menit karena suplai persenjataan dari Uni Soviet cukup. Membuat militer NKRI berotot untuk melayani keinginan yang mulia. Akhirnya Kepala Staf Royal Navy David Lewis dan perwira tinggi Royal Navy Farrell Beck menyusun rencana operasi militer bernama Altrop dan Sultan. Saat HMS Victorious lewat Selat Sunda, Beck meminta skadron pembom ringan Gloucester Javelin dan Canberra mengawal HMS Victorious. Kemudian pembom berat V-Bomber RAF juga disiagakan. Para pembom itu ditugaskan untuk melakukan pemboman ke titik-titik peluncuran rudal anti kapal milik Indonesia yang berbasis di darat. Beck lantas juga meminta jet tempur Sea Vision dan Buccaneer ada di geladak HMS Victorious. Kedua jenis jet tempur itu untuk mengawal kapal induk dari terkaman skadron Big Aurie itu. Baru rencana operasi Altrop. Dalam paparan rencana operasi Saltstone, Beck menjelaskan Royal Navy juga harus mendampingi HMS Victorious dengan kapal destroyer untuk mengamankan jalur di laut. Karena kapal selam Whiskey Class, Indonesia sungguh menakutkan bila cuma dilawan menggunakan kapal induk saja. Dalam operasi Saltstone, Inggris menargetkan 7 sasaran di Pulau Riau. Kemudian ada 15 sasaran lain di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang dengan Malaya juga harus dilumpuhkan. Saltstone akan dilaksanakan bila HMS Victorious diserang di Selat Sunda, di mana operasi ini untuk melumpuhkan kekuatan inti militer Indonesia. Rencana Beck begitu matang dan sedikit celah bagi Indonesia untuk menanggulanginya. Tapi protes keberatan justru dilayangkan Australia dan Selandia Baru. Kedua negara itu khawatir jika Inggris menyerang, maka Indonesia akan melakukan counter attack Australia, apalagi Garnius Inggris
di Singapura pasti bakal dilalap Indonesia bila kedua operasi itu dilaksanakan.